Salam Skapsa Bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12 semester 5 hari ini kita akan melanjutkan materi Mawaris. Kalau materi Mawaris part pertama kita sudah membahas masalah pengertian Mawaris, kemudian istilah-istilah dalam Mawaris. Terus yang ketiga adalah sebab-sebab mendapatkan warisan. Mari kita lanjutkan dengan ketentuan Mawaris. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Oke pelajar Skapsa, hari ini kita akan membahas masalah Mawaris bagian yang kedua, yaitu menjelaskan tentang ketentuan yang mendapatkan warisan. Kalau kemarin kita sudah membahas sebab-sebabnya mendapat warisan, sebelumnya kita akan membahas tujuannya mengikuti pelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran Mawaris adalah yang pertama agar siswa mampu menjelaskan pengertian tentang Mawaris yang sudah kita bahas materi kemarin. Yang kedua adalah mampu menjelaskan dalil-dalil tentang ketentuan Mawaris dalam Islam. Ini nanti akan kita bahas. Yang ketiga adalah mampu mengidentifikasi ketentuan waris dalam Islam. Dan yang keempat adalah mampu mengidentifikasi hikmah dan manfaat ketentuan waris dalam Islam. Oke. Ketentuan bagian harta warisan. Kita kenal dulu. Sudah ditentukan, hal ini sudah ditentukan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu au kathur. Nasibam mafrudo. Artinya, bagi orang laki-laki dan ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapaknya dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada pula bagian hak ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang sudah ditentukan sesuai Al-Quran ataupun hadis. Jadi dalam pembagian warisan kita tidak sembarang menghitung ataupun membagi, harus sesuai Quran dan hadis. Ketentuan bagian harta warisan ini disebut dengan Dzawil Furud atau Furudul Muqaddarah, yang berarti ahli waris yang sudah ditentukan berdasarkan Quran dan hadis. Untuk itu mari kita simak angka kunci Dzawil Furud sesuai Quran dan hadis. Yang pertama adalah siapa saja yang mendapatkan setengah dari harta warisan peninggalan orang tua ataupun kerabat kita. Yang kedua, angka kedua yang harus kalian ingat adalah 1/4 dari harta warisan. Jadi siapa saja nanti yang mendapatkan 1/4 dari harta warisan yang ditinggalkan oleh kakek, nenek, atau kerabat kita. Yang ketiga adalah 1/8 dari harta warisan. Dan yang keempat adalah 2/3 dari peninggalan harta warisan. Yang kelima adalah 1/3 dari peninggalan harta warisan. Dan yang keenam adalah 1/6. Angka kunci ini kalian harus hafal. Jadi setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6.
Untuk itu kita bahas yang pertama adalah siapa saja yang berhak mendapatkan setengah dari harta warisan. Yang pertama adalah anak perempuan tunggal. Jadi tidak ada saudara laki-laki ataupun perempuan, dia adalah anak perempuan tunggal. Yang kedua adalah cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki. Jadi kalau dari anak perempuan tidak mendapatkan setengah. Yang ketiga adalah saudara perempuan seibu dan sebapak atau sekandung. Yang keempat, saudara perempuan sebapak. Jadi ini orang tuanya menikah dua. Jadi ada yang sebapak, ada yang seibu. Kalau ini yang dibahas adalah saudara perempuan yang sebapak saja. Selanjutnya, suami jika istri tidak meninggalkan anak. Nanti beda kalau seandainya suami istri meninggal tapi dia meninggalkan anak. Yang kedua, ahli waris yang mendapatkan seperempat dari harta warisan. Yang pertama adalah suami jika ada anak. Kalau tadi setengah jika istri tidak meninggalkan anak, sekarang suami mendapatkan seperempat apabila ada anak. Yang kedua, istri jika suami tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki. Selanjutnya, yang berhak mendapatkan 1/8 dari harta warisan. Yang pertama adalah istri. Jika suami meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki. Ini adalah hanya satu saja, istri. Apabila suami meninggalkan anak, dia mendapatkan 1/8 dari harta warisan. Yang keempat adalah ahli waris yang mendapatkan 2/3 dari harta warisan. Yang pertama adalah 2 orang perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki. Kemudian yang kedua, 2 orang cucu perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki. Yang ketiga adalah 2 orang saudara perempuan atau lebih yang seibu dan sebapak atau sekandung. Yang keempat, 2 orang saudara perempuan atau lebih yang sebapak. Yang kelima, yaitu ahli waris yang mendapatkan 1/3 dari harta warisan. Yang pertama adalah ibu. Di sini apabila pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu atau tidak mempunyai saudara laki-laki maupun perempuan sekandung ataupun seayah. Jadi ibu tidak punya saudara ataupun tidak ada cucu, ini bagiannya adalah 1/3. Yang kedua, 2 orang saudara atau lebih baik laki-laki ataupun perempuan. Ini 2 orang saudara atau lebih baik laki-laki atau perempuan. Yang keenam adalah ahli waris yang mendapatkan 1/6 dari harta warisan. Yang pertama adalah bapak apabila ada anak laki-laki, cucu laki dari anak laki-laki, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, semuanya dari anak laki-laki. Yang kedua adalah kakek atau nenek apabila tidak ada bapak atau ibu. Yang ketiga, cucu perempuan dari anak laki-laki jika tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Masih yang mendapatkan 1/6 dari harta warisan. Yang keempat adalah cucu perempuan dari anak laki-laki jika tidak ada
anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jadi cucu perempuan dari anak laki-laki jika tidak ada anak. Di sini cucu tersebut hanya ada satu, jadi belum ada kakak ataupun adik yang berstatus atau berkelamin laki-laki. Kemudian yang kelima adalah saudara perempuan sebapak jika tidak ada anak laki-laki atau perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung atau seayah. Yang keenam adalah saudara seibu tunggal baik laki-laki ataupun perempuan. Oke, kita masuk ke contoh perhitungan warisan. Yang pertama, ini contoh soal. Seorang suami meninggal dengan harta warisan sebanyak 54 juta yang sebelumnya dirawat. Suami ini tadi dirawat di rumah sakit dengan biaya 3 juta dan biaya pemakaman 2 juta. Kemudian dan biaya pemakaman 1.500.000, hutangnya 1 juta, zakat yang harus dibayar 500.000. Ahli warisnya terdiri dari istri, ibu, dan seorang anak perempuan tunggal. Oke, bagaimana cara menghitungnya? Mari kita perhatikan jawabannya di sini. Harta warisan ada 54 juta. Kemudian tanggungan ahli waris yang pertama adalah biaya rumah sakit 3 juta, biaya pemakaman 1.500.000, bayar hutang 1 juta, kemudian membayar zakat 500.000. Jumlah semuanya ada 6 juta. Selanjutnya dari 54 ini dikurangi dengan semua biaya yang harus ditanggung oleh ahli waris karena dari jenazah ataupun dari yang meninggal itu meninggalkan tanggungan seperti ini. Jadi 54 dikurangi 6 juta, 54 juta dikurangi 6 juta sama dengan 48 juta. Jadi harta warisan yang dibagi adalah 48 juta. Selanjutnya, harta warisan dari 48 juta tadi sesuai dawil furud bagiannya istri adalah jika ada anak 1/8. Jadi 48 juta kali 1/8 sama dengan 6 juta. Kalau mungkin ada koreksi silahkan nanti japri saja atau wapri ke ibu, kenapa kok menjadi seperti ini, silahkan dikoreksi ya. Yang kedua adalah ahli waris kedua adalah ibu. Jika ada anak berarti 1/6, tapi kalau tidak ada anak 1/3, karena ada anak menjadi 1/6 bagian dari ibu. 48 juta kali 1/8, ini seharusnya 1/6. Makanya di sini yang salah ini adalah 1/6. Maaf, ini salah tulis. Di sini ternyata ada 6. Nah, hasilnya ini 1/6 ya. Kemudian 48 juta dibagi 6 sama dengan 8 juta. Jadi bagian dari ibu adalah 8 juta. Bagian anak perempuan tunggal 48 juta kali setengah sama dengan
24 juta. Dari 48 juta kemudian dikurangi 6 juta ditambah 8 juta ditambah 24 juta sama dengan ini 48 dikurangi 38, kemudian ada sisa 10 juta. Untuk siapa ini? Nanti kita bahas dalam asobah. Jika harta warisan masih ada sisanya berarti itu untuk asobah. Siapa saja yang disebut asobah, insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan wapri ke Prof. Iko. Terima kasih untuk penyampaian materi hari ini. Kita tutup dengan doa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita akan membahas masalah tugas dari mawaris bagian 2. Yang pertama adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan dzawil furud. Tulislah dalil yang menjelaskan tentang pembagian warisan beserta artinya. Cukup kalian tulis surat An-Nisa ayat 7. Kalau kita bahas secara detail itu ada di An-Nisa ayat 11 dan 12 itu terlalu panjang. Maka cukup kamu tulis dalil yang mengenai pembagian warisan yaitu surat An-Nisa ayat 7 beserta artinya. Kemudian yang kedua, di sini ada soal seorang istri meninggal dengan harta warisan sebanyak 28 juta. Sebelum meninggal dirawat di rumah sakit dengan biaya 2 juta, punya hutang 2 juta. Ahli warisnya adalah suami, ibu, dan seorang anak perempuan. Hitunglah bagian masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai mawaris part 2 atau bagian yang kedua. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi, dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.